kapan ku harus begini, gitu nggak sih? Pemirsa, kalau kita ngebahas tentang ikan koi itu nggak ada habisnya, ngebedah kolam itu nggak ada habisnya, pemirsa, bener. Nah, sekarang Dominik di depan nih, lagi di depan, berdiri depan PT Segoro Kurnia Jaya. Mau tahu nggak sih apa PT Segoro Kurnia Jaya itu? Jadi kalau ikan yang baru datang dari Jepang importir, dia akan dikarantina dulu di PT ini, gitu. Jadi bukan cuman pabrik aja ada PT-nya ikan koi juga. Ikutin aku terus. Permisi. Selamat siang. Selamat siang. Ya, masuk ya? Masuk. Nah, Apa kabar? baik. Apa kabarnya Bapak? Baik. Ini pemirsa, sekarang aku tuh udah sama pemiliknya PT Segoro Kurnia Jaya. Pak, benar nggak sih kalau misalnya ini kan importir ya? Jadi ikan dari Jepang masuk dulu ke sini, dikarantina, baru dijual. Iya, iya. Oh gitu. Pemirsa, bukan cuma pabrik aja deh PT-nya, ikan koi juga loh ternyata. Nah, sekarang kita bincang-bincang ya. Tolong dong Pak, jelasin biar pemirsa di rumah itu yang awam jadi paham, bisa tahu tentang ikan koi. Jadi kalau kita mau pedagang-pedagang, teman-teman pedagang mau beli ikan dari Jepang, mereka waktu masuk ke Indonesia harus difasilitasi oleh perusahaan yang mempunyai fasilitas karantina yang sudah ada aturannya sesuai dengan Dirjen Perikanan Republik Indonesia. Salah satunya adalah tempat ini, PT Segoro Kurnia Jaya. Tuh kan aku udah bilang sama pemirsa nggak ada habisnya kalau mengorek terus semuanya tentang ikan koi itu nggak ada habisnya. Boleh nggak kita lihat-lihat Pak? Boleh, silakan. Yuk ikutin ya. Iya. Pemirsa yang awam jadi paham. Iya. Ini nih yang dikarantina nih. Ini ikan yang datang, kita treatment di sini dengan air, lepasin parasitnya, jamurnya, kutunya. Kemudian kita ajarin dia makan, karena dalam perjalanan dia puasa. Setelah dia selesai makan, sehat, kemudian siap dikirim. Kira-kira prosesnya itu 7-14 hari. 7-14 hari. Iya. Jadi dari perjalanan ke Jepang ke Indonesia itu berapa lama? 24 jam. 24 jam dia puasa. Sebelumnya puasa dulu 3 hari, 4 hari. Oh gitu. Puasa, kemudian dia berperjalanan 1 hari, kemudian kita buka di sini, kita treatment di sini. Ternyata ya ikan mahal juga bisa puasa ya. Kalau kita lapar 3 hari nggak makan loh, ditambah perjalanan 24 jam. Ini yang baru datang banget tuh yang mana Pak? Ya, ini semua baru datang. Ini. Kita pisahkan 1 kolam, 1 breeder, 1 peternak. Oh gitu. Ya, Ini kan cewek atau cowok? masih campur. Oh masih campur. Masih campur. Yang baru datang banget yang mana? Ini? Semua ini Oh satu. semua baru datang banget ya? Iya. Memang kalau sekali datang itu berapa banyak sih ikan Nggak koinya? tentu, 500, 1000 ekor, 1500 ekor, tergantung kepada dealernya yang membeli. 500, 1000, bayangin. Jadi pemirsa, bukan cuma hewan-hewan kayak kucing atau anjing, ternyata ikan juga ada kutunya. Makanya nanti dikarantina dulu selama 7 hari sampai 14 hari. Oh ya Pak, aku mau tahu dong, ini rata-rata tuh yang beli dari orang luar daerah, maksudnya di Jakarta atau ada orang daerah juga? Oke, kita sebetulnya spesial untuk pada pedagang, tapi pembeli juga kalau mau yang langsung direct minta tolong kita bantu. Iya, Jakarta, Surabaya, satu Indonesia skupnya. Oh, satu Indonesia ya. Oke. Kita mau lihat-lihat dong Pak. Boleh, ikannya. silakan. Kalau ini apa nih? Ini lagi dalam masa apa nih? Masa Ini sakit? udah siap karantina untuk pembeli mau kirim. Oh, ini Jadi, udah ada yang beli. sudah ada yang beli, kita siapin lagi, balik, nanti kita packing, baru kita kirim. Oke. Iya. Oke, pemirsa, kalau misalnya baju itu kan di packing, dimasukin plastik, masukin kardus, kirim JNE. Kalau ikan gimana cara makingnya? Sama, ini pakai plastik yang ada air, kemudian kita kasih oksigen, kita masukin ke dalam dus atau styrofoam, ya kemudian naik mobil kita kirim. Oh gitu. Iya. Gitu pemirsa, perbedaannya cuman diantarnya pakai mobil, bukan pakai titipan ya. Bisa, kalau yang deket-deket dia mau pakai fasilitas Gojek, 1 dus bisa. Oh, pakai Gojek bisa tuh. Ih, kok sebut Gojek sih merek? Ih, nanti dikira kita sponsorin Gojek gitu. Oh iya, itu rata-rata ini ya seluruh Indonesia ya. Tapi lebih kebanyakan tuh daerah mana yang beli ikan koi ini, Pak? Jakarta, Jawa sekarang kali ya banyak lah, semua hampir merata.
hampir merata. Kalau pembelinya sendiri itu biasanya kalau beli ikan koi itu apa 1, apa 2, apa langsung berapa? Ada yang 1, ada yang 2. Kalau penghobi ada yang 10, ada yang 50 ekor. Kalau pedagang biasanya udah di atas 200 ekor. Oh, oke, Ya. 200 ekor. Kalau satu ekornya 20 juta, dia beli 200 berapa itu ya? Hitung sendiri deh, pikir sendiri pemirsa. Kita lihat-lihat dulu ya, boleh kan Bapak Oke. kameramen? Mari. Improv boleh kan? Biar nggak tegang kan? Ini ada berapa kolam nih Pak? Semua 15 kolam. 15 kolam ya? 15 kolam. Oke. Ya, kiri, kanan sama semua. Sampai sini 15 kolam. Pemirsa, aku tuh kan tadi lewatin kolam ya. Ini kan menarik banget deh ikannya di sini nih. Warnanya beda sendiri. Ya, di sini kelas 1 warna. Ini kelas 1 warna. Iya, beda sendiri ya. Ini berbagai macam ragam. Oh, kalau ini berbagai macam ragam. Iya. Oke. Pak, aku tuh pengen ngajak ngobrol-ngobrol nih ya. Ya. Berhubung juga sedikit panas. Ya. Nanti kalau jalan-jalan kita berkeringat. Jadi boleh nggak sih kita ngobrol-ngobrol sambil duduk? Aku tuh pengen nanya-nanya juga karena ngebahas ikan koi itu nggak pernah ada habisnya pemirsa. Selalu ada banyak cerita tentang ikan koi. Ya. Jadi boleh ya kita duduk sambil ngobrol-ngobrol. Boleh. Mari. Oh iya, ini berdiri PT-nya sendiri itu berapa lama Pak? Oke, ini sudah berdiri 3 tahun 3 tahun. dan operasional dalam 2 tahun ini. Oke. Ya. Jadi awal mulanya berdirinya PT itu tuh PT ini tuh apa? Apa awalnya dari penghobi atau penjual akhirnya didiriin PT atau seperti apa? Dulu saya adalah penghobi koi. Oke. Dari mulai penghobi koi lokal, saya start dari tahun 1999. Kemudian saya mulai memelihara ikan. Tahan dulu Pak, tahan. 1999 itu saya masih batita loh. Masih batita loh. Pemirsa, Iya. Bapak ini sudah penghobikan koi. Saya masih Iya. batita. Mungkin saya masih baru belajar jalan itu kayaknya pemirsa. Lama ya. Iya. Oke, dari Kemudian- penghobi. Ya, dari penghobi meningkat dari koi lokal, koi import. Kemudian saya pergi sendiri ke Jepang sebagai importir. Ya, kemudian cita-citanya adalah punya satu fasilitas yang memang yang ditangani oleh orang yang memang ngerti koi. Kalau selama ini perusahaan importir yang ada itu adalah perusahaan jasa. Oh gitu. Ya, tidak berbasic dengan koi. Oh oke, begitu. Terus ini kan udah berdirinya PT ini nih Pak, udah 3 tahun, udah berjalan lancar lah selama 2 tahun nih Bapak seperti bilang. Alhamdulillah. Harapannya sendiri tuh apa sih Pak tentang PT ini gitu? Ya, ke depan kita harapkan memberikan jasa yang lebih baik Ya. kepada para pedagang, minimalis kematian, kerusakan ikan, sehingga semua harapannya ikannya datang tetap dalam kondisi baik, dijual, diterima pembeli juga dalam kondisi yang baik. Iya ya, soalnya mahal ya Pak ya, Ya. kalau mati sayang juga ya. Ya, sebetulnya bukan mahal aja karena dia tidak ada yang sama. Biasanya kalau kita udah suka satu jenis, satu corak, kalau dia sampai mati, nyarinya belum tentu ada gantinya. Oh gitu. Iya. Oke. Nah tadi kan harapannya udah gitu ya untuk PT ini sendiri Iya. ya Pak. Tolong dong Pak kasih pesan-pesan untuk pemirsa di rumah yang awam jadi paham, yang misalnya penghobi itu baru mau mulai belikan koi satu. Oh ya Pak, kalau misalnya baru belikan koi satu dari Jepang di tips ini bisa? Bisa. Bisa. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru pertama memelihara koi, kita juga membuka konsultasi memberikan keterangan bagaimana memelihara koi, membentuk filter yang baik, dan mengobati ikan.
kita bisa bantu konsultasi gratis. Tuh pemirsa, konsultasi gratis ya. Makanya jadi nanti kalau misal ada yang butuh hubungin, nanti hubungin di bawah sini ya pemirsa. Di sini ya. nih, di sini nih. Terus tonton channelnya, YouTube-nya Yang Awam Jadi Paham gitu ya. Soalnya seinget ya, Yang Awam Jadi Paham harus gitu. Jangan lupa ya di like, di subscribe, di komen. Satu kampung satu desa. Sampai kapan ku harus begini? Udah tahu belum ini il-ilnya ini koi Yang Awam Jadi Paham? Mau tahu kan Pak? Bagaimana? Koispedia Yang Awam Jadi Paham. Jangan dipotong ya kameramen. Ini lucu-lucuan. Ulang Pak. Koispedia Yang Awam Jadi Paham. Jadi paham. Kan. Terima kasih pemirsa.